di pandemik ini justru gue dan mantan suami gue itu luar biasa kolaborasinya. Kolaboratif ya. Jadi yes gitu. Dan itu menghasilkan rezeki buat rumah tangga kami. Rumah tangga artinya yang ada anak-anak kita di dalamnya. Gitu. Iya. Bersyukur itu tadi kayak lo bersyukur bahwa bisa lebih dekat dengan keluarga, punya waktu lagi gitu. Kalau gue karena kan gue sendiri nih, gue tinggal sama anak-anak sama gue, anak-anak gue tinggal sama gue gitu. Jadi tapi di gue sebut di 2020 ini ya gitu, karena kan start awal pandemik ini segala macam itu udah mulai di Februari, jadi benar-benar di awal tahun, gitu kan. Habis banjir ya kan? Habis banjir. Habis Ryan meninggal. Glenn Fredly, Didi Kempot, wow. Terlalu hancur hidup ini, terlalu hancur awal tahun ini tuh. Perih banget. Perih. Nah, tapi memang urusan lebih dekat dengan keluarga itu benar sih ya. Dan keluarga tuh kan macam. Kalau gue yang gue mau share adalah gimana gue akhirnya memang harus bersatu dengan dua keluarga yang sudah tidak sama-sama. Iya. Gue di pandemik ini justru gue dan mantan suami gue itu luar biasa kolaborasinya. Kolaboratif ya. Jadi yes gitu. Dan itu menghasilkan rezeki buat rumah tangga kami. Rumah tangga artinya yang ada anak-anak kita di dalamnya gitu. Iya. Dan walaupun let's say kita masing-masing punya hubungan personal dengan orang lain lagi gitu. Tapi itu lagi bersyukurnya adalah orang-orang lain itu tadi juga tahu bahwa ada 4 manusia kecil yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Tapi memang kebetulan mantan suami gue adalah orang I.O. Jadi sama nih urusannya. Oke. Dia punya perusahaan event organizer. Dianya secara pribadi juga seorang MC. Guenya juga punya perusahaan event organizer. Jadi selesai urusan kerjaan selesai. Jadi mau bangun sesuatu yang kolaboratif lah ya. Betul. Biar menghasilkan gitu. anak nih. Banget. Akhirnya saat itu di awal pandemik ini kita bikin apa? Gue punya workshop, dia punya workshop yang kita harus hidupin pegawainya. Gitu. Jadi untuk yang kita bikin adalah workshop gue sama dia yang tadinya kita bikin booth gitu Ki, yang kalau lo mau bikin stand, kalau apa gitu, itu akhirnya kita rubah, kita bikin disinfektan box. Dengan bahan-bahan yang kita punya, segala macam aluminium, baja ringan, segala macam. Jadi tadi kan kalau dilihat ada kolaborasi nih antara lo dan mantan suami ya, itu membuat sesuatu yang something new ya, lo meng-create covernya disinfektan tadi. Itu menurut gue hebat sih. Orang-orang memang harus beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Ya, lo berkreativitas, tetap berkarya ya kan, yang intinya semua orang harus bergerak ke sana. Kalau lo diem aja, lo ketinggalan men. Istilahnya gitu. Lo diem aja, ya lo gitu. Dan itu gue belajar sih. Gue belajar juga di masa pandemik ini, gue juga belajar dari teman-teman yang bukan ada di lingkaran gue biasanya, tapi kayak dengan kita stay at home, gue jadi punya waktu. Kayak misalnya gue liatin
yang teman aja gitu, yang Iya. bukan deket sama gue untuk gue lihat dia bikin apa sih, hidupnya bagaimana. Jadi silaturahmi yang biasanya hanya karena kita udah temenan Instagram ya udah gitu, itu jadi sebenarnya jadi berkembang lebih baik gitu. Karena gue jadi say hi sama teman-teman lama dan mereka juga melakukan hal yang sama gitu. Gue di Facebook juga begitu gitu, sama keluarga yang jauh-jauh juga gue lakukan itu gitu. Dan memang gue punya waktu juga untuk sebenarnya explore sih, yang harus dilakukan orang-orang sekarang juga menurut gue adalah, ini kan kita udah mau balik ke kehidupan biasa lagi nih gitu. Iya. yang The new normal ya kalau orang banyak yang bilang. Gitu. Walaupun gue termasuk yang kurang setuju dengan judul new normal ini. Iya sih. Kebiasaan baru oke, tapi bukan normal karena this is abnormal. Yeah. Ini abnormal dan nggak nyaman. Gue setuju kok gue dengan penggunaan masker kemana-mana, tapi kan tidak bisa kita tutup mata. Kadang-kadang pasti kalau kita ke supermarket aja, kadang-kadang pasti kita turunin tuh masker hanya untuk nafas. Iya. Hanya untuk lebih nyaman gitu. Itu dan it's not a new normal. Ini kita harus menerima keadaan gitu. Jadi tapi emang kalau gue ngeliatnya, gue berharap banyak orang punya mau mengembangkan lagi kreativitasnya. Apa deh yang lo bisa bikin ke depannya gitu. Bahwa di judul new normal ini ada sekarang work from home, tapi kan tetap teori bisnis lama, yaitu ada yang jualan ada yang beli, itu kan tetap itu teori berlaku gitu. Betul. Nah, lu mau jualan dari rumah pakai digital, pakai apa disebut? Yang beli siapa? Yang beli juga pakai digital, yang beli juga dari rumah. Tapi untuk si pembeli atau lo punya modal atau punya aset untuk membeli atau untuk meng-create, itu kan lo tetap harus cari modalnya gitu. Jadi emang kreativitas kita dituntut gitu. Dan gue tahu banyak yang di luar sana juga mikir, men, gimana nih gitu, dengan ada yang mungkin yang paling agak berat adalah orang-orang yang punya cicilan, orang-orang yang punya tanggungan gitu. Karena kan tidak dipersiapkan untuk ini gitu. Kan ini mendadak ya. Sangat mendadak gitu. Ini kan kayak nggak ada perbandingannya sih, tapi ini sangat mendadak gitu. Dan menurut gue ini kita sebagai manusia tuh juga dites nih. Lo mau berbuat baik sama orang atau enggak? Contoh, lo punya ide A misalnya, dan lo tahu itu bisa diimplementasikan kepada orang banyak. Lo mau berbagi atau enggak ilmu lo? Atau lo mau berbagi enggak gitu. Rezeki udah ada yang ngatur, kalimat rezeki udah ada yang ngatur, itu lo percaya apa enggak? Gitu. Kalau lo percaya, lo nggak akan takut berbagi. Gitu. Berbagi tuh gak sesederhana berbagi ide aja sih. Yes. Gitu. Kayak benar. Kayak contoh, kalau abis ini gue bikin YouTube channel misalnya, terus gue bilang, gue kayak Rafia, gue bikin YouTube channel gitu. Akan ada bete atau sebel nggak dari lo gitu, atau nanti dari si A, B, C yang lain yang merasa mereka kan bikin YouTube channel gara-gara gua misalnya gitu. Padahal kalau kita mau belajar dari masyarakat lain, kita belajar dari pedagang pasar sebelahan, satu daerah jual cabai yang sama, bawang yang sama, kangkung yang sama gitu. Tapi semua pulang dengan senyum aja, ada hasil
Betul. Nah, beda-beda gitu. Nah, lo mau Kehilangan ya. nggak? Betul gitu. Lo mau nggak membagi kesempatan untuk orang lain yang mungkin nggak kepikiran aja. Tapi kalau kembali ke urusan bersyukur, gue tahu banyak yang mengeluh di luar sana, tapi setuju kok gue. Kayak tadi malam gue ngeluarin semua kalimat ini gue dengan ya pahala nggak ya gitu. Sebenarnya bukan gue tuh orang yang nggak tahu atau ya agama gue juga, ilmu agama juga nggak bagus amat gitu. Tapi gue tahu kalau lo nanya pahalanya malah hilang, pahalanya gue tahu. Tapi sebenarnya kalimat ada pahalanya nggak ya, itu tuh part of the joke aja gitu. Karena apa? Karena gue menenangkan diri gue yang bete sebenarnya dengan kelakuan orang-orang. Iya, gue ngeliatnya lo pasti lagi ada something nih. Gitu. Cuman kan kadang-kadang kan lo dituntut, apalagi gue nggak bilang gue artis atau public figure atau apa. Kadang-kadang kan kita dituntut untuk tersenyum selalu. Dan seakan-akan hidup lo nggak ada masalahnya. Padahal enggak loh. Gitu. Kita manusia itu punya banyak rasa ya. Nggak hanya betul gitu. Dan bahwa kita ada momen di mana kita mau sedih, ada momen di mana kita kesel, itu kan ada juga gitu. Tapi gue di posisi gue sebagai orang yang alhamdulillah katanya setidaknya dikenal lebih dari 1.000 orang deh, itu gue harus menjaga ini loh. Nah, kenapa sih gitu? Jadi gue kesel-keselnya gue pasti pakai ketawa belakangnya, padahal gue kayak nggak boleh. apalagi kan ya kita perempuan, ibu, apa deh lo sebut, politisi, atau figur, atau contoh, atau kakak, atau anything. Tapi sebenarnya yang gue sering bilang adalah it's okay not to be okay. Lo nggak harus sempurna sih di hidup. Tapi benar, kalau lo masih punya atap, kalau lo masih punya makanan di kulkas, pun itu cuma chicken nugget, beras lo masih ada, listrik lo masih nyala, pun itu kipas angin, lo harus bersyukur sih di masa sekarang ini. Setuju. Nah, gue bersyukur banget, gue masih bersyukur banget bahwa gue ada atapnya, nggak harus segede rumah siapa deh, tapi gue ada atapnya, gue nggak hujanan, gue nggak kepanasan, anak-anak gue sehat, bisa makan, gue makan, betul, gitu. Dan orang tua gue sehat, keluarga gue sehat, gitu. Jadi yang gue harus fokuskan sekarang adalah menjadi kreatif untuk gimana caranya hari ke hari, gitu. Gimana sih cara hidup hari ke hari? Kita sebagai seorang sarjana S1 maupun S2 nggak pernah lo mikir gimana caranya hidup hari ke hari. Itu nggak ada pendidikan. Kalau kita tukang kuli atau apa, mereka ngerti gimana caranya hidup hari ke hari. Ini lagi diputar. Gitu. Mungkin ini konspirasi atau tidak, Tuhan dan semesta lagi ngajarin kita. Betul, ngajarin kalau jangan sok kalau gue mau puter bisa gue puter, lu keder. Iya, gitu. cepat lagi. Jangan sok, banget. Ini pelajaran salah satu yang mungkin kita sadar nggak sadar tuh, bahwa sebenarnya awan itu warnanya putih yang benar. Langit itu warnanya biru. Nah, nih gue tahu lo gitu nih, gue kasih contohnya ya. Lo lihat nih sekarang ke langit pagi-pagi, nih warna yang bener tuh begini. Warna yang bener, iya. Kemarin tuh lo kotorin nih warnanya. Iya, dan bumi lagi istirahat tuh benar-benar. I do agree with that. Ya kita emang harus belajar buat bikin bumi sehat lagi gitu. Disentil dulu kali ya manusia gitu. Iya. Tapi kita nikmatilah. Memang ini progres dalam kehidupan. Toh kita juga jadi pelaku sejarah
di pandemik seluruh dunia ini. Kita ada Iya, di sejarah ini gitu. Dan 20 tahun lagi, 30 tahun lagi menceritakan tentang corona, I'm a part of that gitu. part of that gitu. Dan I survive. Gitu. I survive. Karena apa? Karena lo bisa nonton nih YouTube gue yang 20 tahun ke belakang. Gue baru mau bilang, gila nanti 20 tahun lagi orang akan lihat anjir ada Raffi Chandra mencari pada Tuhan sakit. Bikin gokil, bikin konten di tengah pandemi katanya. Itu kreativitas yang nggak bikin kita Iya, dan kalau gue mau meninggalkan sebuah kenangan manis saja sih. Dari setiap part yang kita lalui, kita jalanin ya. Ini salah satu bagian yang indah juga bisa kita share buat ini legasinya sih. Ya. Gitu. Ya, itulah yang bisa kita obrolin Nesya. Seru deh. Yes, seru banget. Thank you, Oki. 1 jam lebih kita ngobrol dan banyak banget yang bisa gue pribadi syukurnya bisa ngobrol sama lo hari ini. Banyak yang bisa gue dapet sharingnya. Siapa tahu gue juga ntar pelan-pelan mau jadi politisi. Yeah. Gue tunggu di 2024 namanya ada di surat suara. Aduh, ada nama gue ya kan. Aduh, tapi nggak tahu lah. Gue sih nggak kepikiran ke sana sejujurnya sampai saat ini. Soalnya gue kadang-kadang juga nggak kepikiran dulu ya. Kadang-kadang suka menjadi kritikus saja. Tapi kalau memang akhirnya Allah ngasih jalan buat jadi yang ada di dalamnya ya itu adalah bagian yang lain nanti lah ya. Kita lihat aja. Tapi yang jelas sampai hari ini gue masih seperti ini, masih sebagai seorang employee dari salah satu perusahaan swasta minyak dan gas yang alhamdulillah masih ada. Ya, Amin. masih berjalan dan gue intinya sangat bersyukur lah atas hari ini, atas segalanya yang bisa kita obrolin. Tadi banyak dari ngobrolin tentang lo menjadi caleg muda, ngobrolin tentang lo berkreativitas di era pandemi, ya kan, lo bisa jadi rukun lagi berteman dengan mantan lo masa lalu itu juga jadi point view orang banyak yang bisa dijadikan inspirasi karena balik lagi semua orang pasti pernah membuat hal inspiratif untuk orang lain gitu. Betul. Sebelum gue tutup guys, karena Sasha itu yang gue kenal adalah seorang penyanyi bersuara emas. Gue minta dia menyanyikan sebuah bait indah buat lo semua di tengah pandemi. Semoga ini bisa menghibur kita semua. Satu bait lagu favorit yang lo suka banget, yang lo boleh sharing ke kita. Even lagu cinta-cintaan atau apa. Oh, atau lagu di tengah kondisi pandemik gini mungkin ada satu sosok. Bukan satu sosok ya. Kalau sosoknya berarti penyanyinya. Satu lagu yang bisa lo nyanyiin gitu apa? Heal the World mungkin. Heal the World. Weh. Soalnya dia juga suaranya bagus. Better place. Asik. Aduh. Satu apa aku tungguin? Get your frame tonight, Anjay. Silakan, Sa. Oke. Lagu apapun. Apa namanya? Boleh nih. Boleh. Apapun nih ya. Boleh. Dangdut-dangdutnya boleh nih. Oh, boleh. Bilang deh. Gue nggak berani. Dawet. Tapi jujur loh, gue ini tambahan sedikit. Gue sebagai seorang penyanyi dari dulu, kalau misalnya disuruh nyanyi dangdut tuh gue selalu bilang enggak. Itu bukan karena gue terus mengecilkan penyanyi dangdut. Karena susah, Cok. Adalah sulit. Sulit Banget. Gue sebagai penyanyi kamar mandi sangat mengakui. Lagu dangdut itu susah, coy. Susah, itu tekniknya luar biasa. Banget. Bangga gue, Indonesia punya banyak penyanyi dangdut. Iya, dan karyanya memang berawal dari Indonesia, kayaknya dangdut itu deh. Dangdut is the music of my country, man. Oh, mantap. Oke, it's your turn. Silakan. Oke, baiklah. Mbak Sasha. Oke. Semoga subscriber lo tidak berkurang karena gue nyanyi ya.
Enggak lah, aman lah, bertambah dong. Teman-teman lu kan nonton nanti. Jangan lupa share ya. Nah, itu. Oh iya pasti. Oh pasti, giling. Pasti. Oke. Oke. Kulihat ibu tertidur yang bersusah hati, air matanya berlinang, intan yang kau kenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang mimpi dan berdoa. Jangan pernah give up sama Indonesia. Jangan pernah menyerah jadi warga Indonesia. Kita bisa. Indonesia bisa. Betul. Kita bisa. Kitabisa.com ada. Jangan nakal, guys. Please, jangan nakal. Dan akan ikuti protokol, ya kan? Iya, beneran deh. Sasha, sekali lagi, thank you banget udah sharing. Thank you. Kampus gue, kita binusian yang sama nih. Jadi, salah satu binusian yang udah gue undang ngobrol nih adalah Shalimar Anwar Sani. Tapi gue binusian yang tidak sepopuler Raffi Chandra. Percayalah itu. Enggak lah, saya mah rempahan peyek, cuy. Thank you, Ki, waktunya, kesempatannya, Ki. Yes, sama-sama. Gue juga yang makasih banget. Lo udah nyempatin waktu lo buat kita ngobrol di tengah-tengah kesibukan harian kita masing-masing. Terima kasih buat inspirasi yang udah lo tebar melalui media yang gue buat ini. Sampai ketemu lagi kita di Wobras Bakwan. Asik bareng kawan. See you guys.